Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama pada mata kuliah pengembangan evaluasi pembelajaran IPA. Kebetulan hari ini kita udah masuk pertemuan kelima, di mana nanti ada presentasi dari Mbak Estika sama Mbak Erin. Namun sebelum dimulai, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Setelah ini ada mata kuliah berikutnya. Dengan demikian sebelum jam 9 tadi sesuai dengan kesepakatan kita harus sudah selesai sehingga bagi teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan dari sekarang disiapkan sehingga nanti selesai presentasi bisa langsung kita diskusikan. Kepada kelompok presenter Mbak Estika dan Mbak Erin dipersilahkan. Baik, Ibu. Terima kasih. Izin share screen, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat Ibu dan teman-teman? Sudah, yang belum terlihat wajah-wajah kalian semua, tutup kamera. Ya, betul. Ya, boleh silakan Kak Erin untuk dibuka. Ini siapa dulu nih? Erin apa Estika dulu? Hmm, Nah, gimana Kak ikut Erin? aja, Bu. Hmm? Gimana Kak? Ikut aja, Jadi ini mau dibagi satu formatif, satu sumatif gitu apa gimana ini ya? Ya, nggak apa-apa Kak. Terima kasih kepada Mbak Estika. Sarapan, Mam. Izin Bu Friska dan Bu Ririn, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah kami lakukan, yaitu terkait penilaian formatif dan sumatif dalam pembelajaran IPA. Next, Kak. Baik, Ibu. Ada di pembelajaran IPA itu terdapat 4 unsur utama, yaitu proses, produk, sikap, dan aplikasi. Sehingga tujuan dari pembelajaran IPA adalah mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh atau holistik, sedangkan penilaian harus dilakukan untuk mengetahui tercapainya tujuan pembelajaran IPA. Terdapat 3 poin. Oh iya, makasih Kak. Selanjutnya, terdapat 3 poin. Yang pertama, Iya, iya. Sabar, Estika, belum. maaf ya, Bu. Yang pertama ada penilaian, yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa secara sistematis dan berkesinambungan. Poin yang kedua adalah motivasi siswa, di mana sistem penilaian yang baik memberikan motivasi bagi siswa untuk terus meningkatkan keterampilannya. Dan yang ketiga adalah strategi guru, di mana evaluasi membantu guru merencanakan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Next, Kak. Sedangkan pada Perkemendikbudristek nomor 21 tahun 2022 menekankan penilaian wajib mencakup pengukuran ketercapaian hasil belajar secara terpadu dan menyeluruh, serta pengukuran menjadi bagian dari proses pembelajaran melalui penilaian formatif dan sumatif. Terdapat 2 penilaian yaitu formatif dan sumatif. Penilaian formatif dilakukan sepanjang kegiatan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan memperoleh umpan balik. Sedangkan penilaian sumatif mengukur hasil belajar setelah menyelesaikan jadwal untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan. Sedangkan penilaian autentik mempresentasikan realitas kehidupan berfokus pada proses dan produk dalam konteks nyata dan bermakna. Penilaian holistik melihat keseluruhan aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpadu, pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Oleh karena itu, pada penugasan yang sudah kami lakukan, untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana penilaian formatif dalam pembelajaran IPA dan bagaimana penilaian sumatif dalam pembelajaran IPA. Sedangkan tujuan penulisannya adalah mengetahui penilaian formatif dalam pembelajaran IPA. Betul? Kok hilang? Hmm. Ngelek, ngelek. Selanjutnya, untuk penilaian. Jadi penilaian sumatif dan formatif itu berdasarkan penilaian autentik dan juga holistik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penilaian autentik itu harus mempresentasikan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari. Berfokus pada proses dan produk belajar dalam konteks yang nyata dan bermakna. Dua, penilaian holistik melihat keseluruhan aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpadu. Terpadu maksudnya ada pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Lalu, Yang pertama yaitu penilaian formatif pembelajaran IPA. Penilaian formatif bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Penilaian formatif dibedakan menjadi dua, yaitu penilaian di awal pembelajaran atau yang biasa disebut penilaian diagnostik, dilakukan untuk mengetahui kesiapan siswa untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Kedua, penilaian di dalam proses pembelajaran dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan siswa dan pemberian umpan balik yang cepat. Karakteristik penilaian formatif tidak beresiko tinggi, menggunakan metode yang sederhana sehingga umpan balik dapat diperoleh dengan cepat, dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran sehingga menjadi satu kesatuan, dan kontekstual, relevan dengan kehidupan nyata. Apa yang dimaksud dengan umpan balik dari penilaian formatif? Menurut Abidin tahun 2016, umpan balik itu harus satu, membantu menjelaskan kinerja yang baik, dua, memfasilitasi pengembangan self-assessment atau refleksi, tiga, memberikan informasi berkualitas tinggi, empat, mendorong dialog guru-siswa, lima, memotivasi siswa, enam, menutup kesenjangan kinerja, tujuh, membentuk pengajaran. Menurut Maulide et al. Tahun 2024, teknik-teknik penilaian formatif itu ada 6. Yang pertama, goal checks, 2, observasi, 3, presentasi kelompok, 4, diskusi kelompok, 5, LKS atau biasa disebut LKPD, dan yang keenam, refleksi. Selanjutnya itu penilaian sumatif. Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar siswa sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan dari satuan pendidikan. Apa fungsinya? Yaitu yang pertama menilai hasil belajar akhir, meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan yang ketiga menilai aspek terpadu. Untuk teknik penilaian sumatif itu ada tes tertulis, portofolio, kinerja, dan proyek. Selanjutnya yaitu perbandingan dan integrasi penilaian formatif dan sumatif. Untuk aspek tujuan, formatif itu digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran, sedangkan sumatif digunakan untuk kenaikan kelas dan atau kelulusan. Implementasi dari teknik penilaian formatif itu saat proses pembelajaran dan sumatif di akhir proses pembelajaran. Untuk metode penilaian formatif berupa goals check, diskusi, observasi, LKS, presentasi, dan refleksi, sedangkan sumatif berupa tes tertulis, portofolio, kinerja proyek. Integrasi penilaian formatif dan sumatif menghasilkan sistem penilaian yang lebih seimbang. Kombinasi keduanya memberikan gambaran utuh mengenai proses dan hasil belajar. Penerapan evaluasi formatif dan sumatif membuat proses belajar menjadi lebih terarah, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Model penilaian yang praktik dan kontekstual berperan aktif sebagai pengendali mutu pembelajaran, bukan sekedar pelaksana kurikulum.
Terakhir, penilaian pembelajaran IPA harus mencakup seluruh aspek tujuan pembelajaran, baik kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan harus dilakukan secara berkesinambungan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kemajuan belajar siswa. Penilaian formatif dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung sebagai umpan balik, sedangkan penilaian sumatif dilaksanakan saat akhir proses pembelajaran sebagai penentu kenaikan tingkat dan atau kelulusan suatu jenjang pendidikan. Dengan memahami perbedaan dan penerapan masing-masing jenis penilaian, diharapkan guru dapat merancang penilaian yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Ibu izin ini untuk masing-masing instrumennya perlu ditampilkan tidak ya? Silahkan ditampilkan Mbak Estika. Perlu ya ditampilkan. Yang pertama, ini ada format penilaian diskusi individu. Ini ada sikap yang dinilai, ada kolom sikap yang dinilai berupa berani mengemukakan pendapat, penalaran terhadap materi yang dipelajari, 3. Bertanggung jawab terhadap tugas, 4. Bersikap sopan dan menghargai teman, 5. Pengawasan terhadap materi yang dipelajari. Selanjutnya ada kolom nilai dan kolom keterangan. Kriteria penilaiannya terdapat skor dengan kriteria perskoran 5 sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 kurang, 1 sangat kurang. Selanjutnya ada penilaian observasi. Kak Erin, apakah bisa diteruskan? Oh, bisa Kak. Oke. Baik, Ibu, di sini ada format penilaian observasi. Yang pertama, ada 6 peserta didik, kemudian kategori penilaian. Untuk kategori yang diobservasi ada jujur, disiplin, sopan, tanggung jawab, dan kerjasama. Di bagian total score nanti akan bisa dituliskan akumulasi penskoran dari 5 aspek tersebut dengan bagian keterangan, itu nanti observernya bisa memberikan catatan tambahan. Gitu. Untuk penskorannya dari skala 1 sampai 5, untuk 1 itu sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Untuk jumlah skor juga ada 5 skalanya, dari 1 sampai 5 sangat kurang, 6 sampai 10 kurang, 11 sampai 15 cukup, 16 sampai 20 baik, 21 sampai 25 sangat baik. Kemudian di bawahnya ada mekanisme penilaian, di mana jumlah skor yang diperoleh akan dibagi 5 dan dikali dengan 20. Untuk rubrik penilaian, dari aspek jujur, indikator yang dilihat adalah tidak mencontek dan mengakui kesalahan. Kriterianya ada 1 sampai 5. Untuk kriteria disiplin, terdapat indikator tidak menunda pengerjaan penugasan. Untuk kriteria sopan, berbicara sopan dan menghargai pendapat. Untuk kriteria tanggung jawab, ada menyelesaikan tugas dan merapikan alat yang digunakan. Dan untuk kriteria kerjasama, terdapat indikator aktif dalam kegiatan pembelajaran. Untuk format penilaian presentasi kelompok, yang pertama terdapat nama siswa, kemudian aspek yang dinilai, ada aktif dalam kelompok, kemampuan mengemukakan pendapat, penguasaan materi, keberanian tampil, sopan, dan santun. Untuk penskoran, terdapat 5 rentang, yaitu 1 sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Dengan jumlah skor dengan skala 1 sampai 5 sangat kurang, 6 sampai 10 kurang, 11 sampai 15 cukup, 16 sampai 20 baik, dan 21 sampai 25 sangat baik. Sedangkan untuk mekanisme penilaian, jumlah skor yang diperoleh akan dibagi dengan 5, kemudian dikali dengan 20. Dengan rubrik penilaian, untuk aspek aktif dalam kelompok, indikatornya adalah
aktif berdiskusi, memberikan ide, dan membantu teman. Untuk aspek kemampuan mengemukakan pendapat, terdapat indikator berani berbicara dan menyampaikan gagasan. Kemudian, untuk penguasaan materi, terdapat indikator dapat memahami dan menjelaskan konsep. Untuk aspek keberanian tampil, terdapat indikator percaya diri dan mempresentasikan tugas dengan baik, sedangkan untuk aspek sopan santun, terdapat indikator berbicara dengan baik dan menghargai pendapat teman. Selanjutnya, terkait format refleksi peserta didik, yang pertama, terdapat nama kelas materi dan tanggal dilaksanakannya pembelajaran. Selanjutnya terdapat petunjuk dan terdapat aspek-aspek yang dapat dinilai oleh peserta didik itu sendiri. Yang pertama, selama pembelajaran berlangsung, saya merasa senang dan bersemangat. Sedangkan untuk bagian dilakukan, terdapat dua opsi yaitu ya atau tidak. Jika peserta didik memang merasakan sudah melakukan atau sudah terjadi selama pembelajaran, peserta didik bisa memberikan tanda cek atau checklist pada opsi iya. Tapi jika peserta didik merasa tidak melakukan atau tidak terjadi, bisa memberikan cek pada opsi tidak. Selanjutnya, pertanyaan kedua, saya selalu berusaha belajar dengan bersungguh-sungguh. Saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan giat dan tepat waktu. Saya berani mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak saya pahami. Saya berperan aktif dalam kelompok. Saya membantu teman dalam kelompok yang sedang mengalami kesulitan. Saya menghormati dan menghargai guru selama pembelajaran berlangsung. Saya menghormati dan menghargai teman selama pembelajaran berlangsung. Oh, kedouble bu. Oh, nggak benar. Saya memahami materi yang telah dipelajari dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Dan saya membuat catatan hal-hal yang dianggap penting. Selanjutnya, terkait format tes tertulis, terdapat petunjuk di mana siswa dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan benar, dan juga terdapat 10 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang terdapat pada format tes tertulis, ini sudah disesuaikan dengan materi yang dipelajari oleh siswa. Terdapat mekanisme penilaian dan juga keterangan penilaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Estika Prameswari. Baik, terima kasih Kak Oktarina. Untuk selanjutnya adalah format penilaian portofolio. Di awal ada identitas, selanjutnya ada tabel yang berisikan nomor, kriteria, skor penilaian, dan total skor. Untuk penilaian portofolio terdapat 4 kriteria. Pertama, kelengkapan dokumen, 2, kualitas karya, 3, keterkaitan materi, 4, kerapihan, dan keterorganisasian. Untuk mekanisme penilaiannya masih sama seperti yang sebelumnya, nilai sama dengan jumlah skor yang diperoleh dibagi 4 kali 25. Untuk keterangan penilaiannya juga bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya yaitu rubrik penilaian. Untuk kriteria kelengkapan dokumen mendapatkan skor 1 jika dokumen sangat tidak lengkap dan tidak terstruktur. Skor 2 jika dokumen kurang dari 50% atau banyak yang tidak relevan. Ketiga, dokumen lengkap ada 1-2 dokumen yang kurang atau tidak relevan. Yang skor 4 jika seluruh dokumen berupa laporan, tugas, jurnal lengkap sesuai daftar. Untuk kriteria kualitas karya, skor 1 jika laporan tidak terstruktur, salah konsep, tidak ada analisis. Skor 2 jika laporan kurang terstruktur dan analisis dangkal. Skor 3 laporan terstruktur, data cukup, analisis benar namun kurang paham. Dan skor 4 jika laporan ilmiah terstruktur, data akurat, analisis tajam dan mendalam. Untuk indikator keterkaitan materi, skor 1 tidak relevan dengan materi IPA, banyak salah konsep.
Skor 2, cukup relevan dengan kompetensi dasar, terdapat beberapa kesalahan konsep. Skor 3, relevan dengan kompetensi dasar, pemahaman konsep sains cukup baik. Skor 4, sangat relevan dengan kompetensi dasar, menunjukkan pemahaman konsep yang kokoh. Selanjutnya, untuk indikator kerapihan dan keterorganisasian, skor 1 jika tidak rapi dan membingungkan, skor 2 cukup rapi namun sulit ditemukan dokumennya, skor 3 tersusun rapi namun kurang sistematis di beberapa bagian, skor 4 portofolio tersusun sangat rapi, sistematis, dan mudah dipahami. Selanjutnya ada format penilaian kinerja peserta didik. Di atasnya masih ada identitas. Terus selanjutnya ada tabel yang berisikan nomor, aspek yang dinilai, skor penilaian rentang 1 sampai 3, kemudian terdapat kolom keterangan. Untuk aspek terdapat 4 aspek. Yang pertama, menguasai penggunaan alat dan bahan dengan benar dalam praktikum. Kedua, menganalisis dan mengemukakan hasil praktikum. Ketiga, membersihkan dan menyimpan kembali peralatan setelah menyelesaikan praktikum. Dan yang keempat, penyajian informasi dalam bentuk laporan tertulis. Untuk kriteria penskoran, 1 kurang, 2 cukup, 3 baik. Rubrik penilaian untuk aspek menguasai penggunaan alat dan bahan dengan benar dalam praktikum, skor 1 jika tidak mengetahui cara menggunakan alat dan bahan praktikum, skor 2 dapat menggunakan alat dan bahan dengan cukup baik, dan skor 3 dapat menggunakan alat dan bahan dengan sangat baik. Untuk aspek menganalisis dan mengemukakan hasil praktikum, skor 1 jika analisis data dan hasil tidak relevan dengan kegiatan, skor 2 jika analisis data dan hasil sudah relevan tetapi belum dikemukakan dengan baik, dan skor 3 jika analisis data dan hasil sudah relevan serta dikemukakan dengan baik. Aspek ketiga, membersihkan dan menyimpan kembali peralatan setelah menyelesaikan kegiatan praktikum. Skor 1 jika meja praktikum tidak dirapikan Udah Mbak kembali. Esika, nggak usah dibacain, kasihan. Bisa dilihat gitu ya. Ya, silakan Nanti kalau teman-teman. dibacain kelamaan. Bisa dilihat ya. Selanjutnya, untuk format penilaian proyek, seperti biasa, di atasnya masih ada identitas, terus ada aspek penilaian berupa perencanaan yang dibagi menjadi 2, yaitu desain dan tahap pembuatan. Untuk aspek kedua, proses pembuatan yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada persiapan alat dan bahan, 2 teknik pembuatan, 3 K3 keselamatan, keamanan, dan kebersihan. Dan yang ketiga hasil produk dibagi juga menjadi 3, bentuk fisik, keberfungsian, dan estetika. Untuk skor penilaiannya dari rentang 1 sampai 3. Untuk rubrik penilaiannya bisa dilihat juga teman-teman. Ya sudah. Oke, lanjut ke bawah. Ya sudah selesai teman-teman. Demikian Ibu pemaparan dari tim Oktarina dan juga Estika untuk penilaian formatif dan sumatif pembelajaran IPA. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Kak Oktarina. Baik, terima kasih kepada Kak Estika Prameswari. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Silakan. Atau sudah jelas dari contohnya? Udah jelas katanya Bu. Tahu dari mana kalian loh, nggak ada yang hidup Theo lo mau kameranya. tanya, Theo mau tanya itu. Oh. Enggak. Yang tadi di sekolah siapa, Rafli ya? Iya, Ada acara ada rapat itu, pravisitasi. visitasi. Ardi mana ini? Ardi, kemudian ada Dio. Dia nggak ada. Ardi, Dio, Rio ada. Ardi sama Rio berarti yang nggak ada. Dio, Ardi, Dio, Rafli, izin.
Ayo silakan. Sudah jelas kepada Dan menjadi pendiam ini? Sudah jelas Ibu. Sudah jelas Belum. ya? ya udah Tapi apa tadi saya tanya? masih ada yang belum jelas loh. I- Coba ya. Theo mau Yang tanya Ibu. Oh, oke oke Aku mau silakan. tanya dong. Oke. Oke, terima kasih buat Mbak Estika dan Mbak Oktarina. Ya, apa pertanyaannya sederhana aja. Misal nih kita Rumah makan ngajar dong. waktunya enggak. Jika waktunya pembelajarannya terbatas nih. Waktu pembelajaran kita kan cuma 2 jam atau 3. 3 tuh enggak sih, 2 biasanya. Mana yang sih yang sebaiknya diprioritasin untuk supaya mengevaluasi pembelajaran ke anak-anak? Apakah formatif atau sumatif? Baik, Ibu izin menanggapi. Terima kasih Kak Theo untuk pertanyaannya. Kalau waktunya terbatas, misalnya cuma 2 JP, mana yang harus didahulukan, formatif atau sumatif? Ya, kalau memang dalam proses pembelajarannya, itu kan pakainya formatif. Sumatif itu kan dipakainya di akhir pembelajarannya, Kak. Kalau sumatif itu kan pasti udah ada jadwal tersendiri, udah ada jadwal khusus yang memang disediakan. Biasanya itu kan kalau di sekolah-sekolah 1 minggu full itu untuk pembelajaran, untuk penilaian sumatif. Gitu sih, Kak. Jadi sesuai sama materi yang diajarkan aja. Kalau memang materinya penilaian formatif itu bisa dilakukan dan menurut saya pribadi itu memang seharusnya tetap dilakukan untuk penilaian formatif. Karena dari penilaian formatif itu nanti akan menghasilkan, ini menurut penelitian yang udah dibaca berdasarkan jurnal, kalau penilaian formatif itu nanti hasilnya baik, maka nanti di penilaian sumatif itu akan menghasilkan hasil yang baik juga. Karena apa? Karena di penilaian formatif itu kan nanti diketahui tuh, oh mungkin ada cara mengajar yang kurang, jadi anak-anak kurang paham materinya, nanti akan evaluasi terus-terusan, sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih komplit untuk peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga nanti hasil sumatifnya juga bisa lebih baik. Begitu kalau dari saya. Mungkin dari Kak Erin ada tambahan. Iya, Kak. Sama ya dengan yang disampaikan Kak Estika, kan memang formatif dan sumatif itu perbedaannya memang di waktu pelaksanaan dan fungsinya. Kalau formatif itu memang idealnya dilakukan ketika pembelajaran itu berlangsung atau setelah pembelajaran berlangsung untuk melihat bagaimana respon peserta didik, apakah tujuan pembelajarannya memang tercapai. Sedangkan kalau sumatif itu kan memang dilakukan di akhir pembelajaran ketika memang sudah benar-benar selesai, karena fungsinya kan memang untuk menentukan kelulusan atau menentukan peserta didik itu bisa naik kelas atau tidak. Terus, kalau keterbatasan jam pelajaran, saya rasa memang semua mata pelajaran itu, kalau kita mau melakukan asesmen formatif itu kan terbatas waktu ya Kak, baik jenjang SD, SMP, ataupun SMA. Tuh. Jadi, ini yang sudah saya lakukan sih dan menurut saya cukup berhasil kalau di anak-anak itu 1 hari itu misalnya memang full belajar materinya, apa yang dipelajari, eh, apa yang bisa didiskusikan, kemudian uji coba soal dengan jumlah yang terbatas karena mengingat waktu. Kemudian pada pertemuan berikutnya itu materinya dibahas kembali. eh, Kalau ada 1 2 hal yang mereka lupa kita ingatkan selanjutnya baru diberikan asesmen formatif yang memang dengan jumlah soal yang lebih matang dengan penilaian yang lebih matang juga. Gitu kan. Gimana Theo? Gimana Theo? Bentar Bu, ada orang puskes. Lagi bagi obat cacing sebentar. Boleh ketawa gak sih? Bisa-bisanya. Oke, tadi penjelasan dari Estika dan Erin sudah mulai apa namanya menuju ke arah jawabannya. Tapi kok kayaknya eh, ada yang kurang pas sedikit yang menurut saya perlu diklarifikasi. Jadi kan kalau misalkan nggak cukup
ya udah nanti aja di sumatif gitu ya. Padahal tuh kalau misalkan kita kan materi yang sebelumnya tentang penilaian otentik ya. Betul, Penilaian Ya, Bu. otentik tuh masuk formatif atau sumatif? Penilaian otentik kalau dari buku panduan penilaian asesmen dari Kemendikbud itu masuk di formatif dan sumatif, Bu. Mah, formatif dan sumatif. Iya, jadi Otentik iya, yang ketika kita melakukannya selama proses pembelajaran, baru nanti di akhir kita menentukan nih, oh anak ini naik kelas. Definisi di akhir itu bukan di akhir pertemuan ya, tetapi selama kurun waktu 1 semester atau pertengahan. Bukan bukan berarti 2 JP di akhir 2 JP-nya itu bukan ya. Tapi di akhir pembelajaran sehingga evaluasinya sendiri menentukan, oh eh, siswa yang ini naik kelas, oh siswa yang ini tidak naik kelas, oh siswa yang ini layak, siswa ini tidak layak, siswa ini lulus tidak lulus. Tapi kalau misalkan kurikulum sekarang kan lulus semua ya, dan mereka naik semua. Kalau gitu eh, perlu nggak formatif? Perlu, Bu. Masih perlu atau nggak? Aduh, iya, Masih perlu, Bu. karena sebagai acuan, tad- iya betul. Karena tadi sebagai acuan formatif itu berdasarkan hasil penelitian ternyata mempengaruhi efek jangka panjangnya sehingga pelaksanaan formatif itu tidak perlu harus bagi soal semuanya gitu. Tetapi guru mengamati ketika mengajar itu eh, benar-benar apa ya? Katakanlah memperhatikan peserta didiknya siapa nih yang nanya, meskipun nggak harus pegang langsung kertas gitu, tapi record kegiatan eh, apa sih di kelas itu, record sama guru tuh punya catatannya gitu. Jadi kalau misalkan kayak tadi seperti yang dicontohkan oleh kelompok penyaji, udah ada instrumennya, itu kan bukan berarti di kelas sambil ngajar terus harus bawa begitu terlalu terlalu pas begitu ya nggak begitu juga gitu. Tetapi eh, guru tahu nih aspek apa yang mau dilihat. Misalkan pada pembelajaran tentang lingkungan. Nah, kalau di pada saat penjelasannya itu guru meminta peserta didik atau tujuan pembelajarannya mereka mampu berdiskusi. Nah, berarti kegiatan pembelajarannya memicu untuk terjadinya proses diskusi. Nah, itu kan guru harus mengamati ya. Mengamatinya itu eh, ke record datanya gitu. Siapa kalau dari yang tampilan dari kelompok penyaji tadi itu ada yang kurang pas karena indikatornya barengan. Coba bisa ditampilkan lagi nggak Estika? Kayak misalkan tadi aspek jujur. Jujur itu indikatornya tidak mencontek dan tidak melakukan kesalahannya. Kalau dia tidak mencontek tapi dia melakukan kesalahan, gimana menilainya? Tadi ada contoh yang pas yang jadi note saya di bagian jujur. Hmm, bawah lagi. Lagi. Nah, tidak mencontek dan mengakui kesalahan. Kalau dia eh, nyontek, kemudian dia nggak ngaku, nilainya gimana? Iya, Bu. Seharusnya Gimana? diberikan keterangan yang lebih kayak indikatornya diperjelas lagi berdasarkan kriterianya. Nah, itu dia. Jadi nanti kalau pas bikin indikatornya itu kriterianya ap- tidak boleh ada kata dan. Jadi satu satu apa ya? Satu satu aspek. aja. Hmm. Satu aspek aja tidak mencontek, kemudian tidak melakukan kesalahan atau tidak mengakui kesalahan atau mengakui kesalahan gitu. Jangan tidak mencontek dan mengakui kesalahan. Kalau dia
tidak nyontek tapi dia nggak ngaku gimana? Kalau dia mencontek tetapi dia nggak ngaku gimana? Paham nggak maksudnya? Jadi Paham, jangan Bu. ada gabungan gitu, kepisah satu-satu. Dan untuk eh, aspek yang banyak ini kayaknya lebih gampang guru di kelas juga ngisinya model checklist ya. Karena tadi JP-nya terbatas, 15 menit sendiri untuk itu makan waktu yang banyak gitu ya. Terus kan nggak harus semuanya itu dilakukan. Ada ada lembar checklist, ada ini, ada itu kan nggak harus ya. Pilih salah satu intinya setiap pertemuan itu guru menyimpan informasi tentang progres dari siswanya. Apakah itu progres kemampuan mereka mengajukan pertanyaan kah? Apakah itu progres mereka sudah berani tampil ke depan dan seterusnya yang lainnya gitu. Jadi guru punya eh, record progres dari peserta didiknya. Sehingga nggak lagi nanti pas di akhir rapot tinggal apa tutup mata oh ini nggak kayak gitu. Tetapi ada recordnya. Itu fungsi dari apa namanya asesmen atau penilaian formatif tadi itu. Jadi ada asbabun asbabun nilainya sehingga memberikan keputusan lulus tidaknya. Kalau pas saya kenapa nggak lulus? Ya kamu nggak layak. Kriteria saya nggak layak apa? Ya kamu pokoknya nggak layak. Karena apa? Nggak ada recordnya gitu. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Kemudian dari aspek menimbulkan motivasi, ternyata hasil penelitian itu menyebutkan bahwa dengan dilakukannya formatif siswa itu tahu progresnya dia dan itu meningkatkan motivasi dia untuk bisa nanti kayak katakanlah prepare pada saat penilaian sumatif atau ulangan akhirnya. Dibandingkan nggak ada nggak ada penilaian formatif itu ya ya udah jalan aja tuh nanti juga lulus gitu. Nggak kayak begitu gitu ya. Kalau ini eh, sudah jelas sama materinya ya tadi tuh, tapi tolong nanti pada saat penelitian pun eh, ketika bikin instrumen hindari gabungan ini dan gitu kayak gitu. Harus bikin harus satu-satu. Oke, ada Oke, pertanyaan atau Bu Priska mau menambahkan? Izin oh, tanya Bu, boleh. ya maaf ya Bu sebelumnya. Kan ini kan tanya ya Bu ya, untuk aspek jujur ini kan indikatornya ada dua, tidak menyontek dan mengakui kesalahan. Nah, kalau dibuat berdasarkan kriteria gitu Bu, misalkan tidak menyontek dan mengakui kesalahan, nanti kriterianya dia nilainya full 5. Terus nanti misalnya dia kalau tidak menyontek, dia baik 4. Terus bawahnya lagi mengakui kesalahan, dia cukup gitu. Misalnya yang di split-split gitu loh Bu. Tunggu Estika. Ketika kamu membuat satu instrumen, terus menentukan kriteria penilaiannya, itu juga harus dipertimbangkan. Ini bentuk bentuknya tadi yang observasi ya, penilaian observasi bukan? Iya, Ya kan? Ketika observasi, kemudian yang dilihat jujur, stop di situ. Kategori penilaian jujur, disiplin, sopan, tanggung jawab, kerjasama. Nah, di sini ternyata kategori penilaiannya mau menggunakan peskoran skala Likert 1 sampai dengan 5. Mana yang lebih tepat itu muncul atau tidak dengan skor 5 sampai dengan 1 sampai dengan 5. Ketika jujur nilainya 5, 4, 3, 2, 1. Yang dikatakan jujur itu seperti apa? Yang diinginkan Estika di sini. Dia tidak mencontek itu tadi, ya kan? iya, Nah, ketika dia tidak mencontek nih, misalnya siswa benar-benar menurut pengamatan Estika dan teman-teman di lapangan dia tidak mencontek, dapat poin 5 atau dapat skor 5. Ketika kapan siswa akan mendapatkan skor 4? Ketika siswa melirik bangku sebelahnya misalnya gitu. Mungkin nggak? Atau kapan siswa mendapatkan poin 3?
bertanya, memanggil temannya. Siapa tahu manggil mau pinjam penghapus atau tip X, dia bukan mau mencontek gitu. Jadi dipikirkan juga terkait dengan bagaimana cara mengisi dari instrumen yang dikembangkan. Ketika kategorinya seperti ini kan sikap yang bisa dilihat kecuali project. Kemudian nanti mengukur seperti Rafli kemarin KPS-nya. Maka ada kriteria tertentu yang bisa dikategorikan dalam skoran 5 4 3 2 1. Ketika jujur dan kemudian indikatornya mencontek, Estika mau dan Oktarina akan menilainya dengan skor 5 4 3 2 1, berarti harus bisa membuat rubriknya kriteria 5 itu seperti apa, kriteria 4 seperti apa, 3 2 1-nya itu seperti apa. Bagaimana kriteria tidak mencontek yang dapat poin 5 sangat baik. Kemudian bagaimana kriteria yang mendapatkan kriteria 4 itu kan masih berarti dia tidak mencontek tapi ada satu kesalahan gitu misalnya. Itu kan jauh lebih menyulitkan toh. Sedangkan instrumen itu dikembangkan sebagai alat bantu kita dalam proses penelitian, bukan hanya dalam proses penelitian, tapi dalam melakukan evaluasi pembelajarannya. Kalau misalnya alat kita mempersulit, itu bukan alat bantu, ngerepotin kan jatuhnya, Sangat sulit berarti. alat sulit gitu. Jadi Mm-mm. eh, dipikirkan juga rubriknya itu mau seperti apa gitu. Penilaiannya itu nanti ini oke, instrumennya sudah oke, instrumennya ya. Bagaimana untuk pensekorannya? Ternyata kalau saran dari saya ini antara ya tidak atau checklist saja. Kemudian nanti ada kolom keterangan itu ditambahkan, misalnya ada catatan tapi siswa sempat bertanya atau memanggil temannya itu kan nanti berarti ada catatan-catatan tertentu dan itu kan tidak semua siswa biasanya melakukan seperti itu gitu. Kalau mencontek ya sudah beri keterangan siswa mencontek, ditegur 1 kali, ditegur 2 kali gitu kan bisa di keterangan itu kan catatan nanti dari si guru itu juga bisa jadi eh, pertimbangan dalam melakukan penilaian. Gitu. Setuju nggak Estika? Setuju, Dan Bu. jadi tadi ini sekalian ya dari beberapa instrumen contoh yang sudah ditampilkan, itu rata-rata yang menjadi catatan Ibu adalah bagaimana eh, cara pensekoran atau penilaian dari instrumen yang digunakan. Kemudian rubriknya. Kebanyakan masih hanya pensekorannya 5 4 3 2 1, sangat baik, baik, cukup, kurang. Yang terakhir apa? Sangat kurang ya. Nah, itu kan perlu dijelaskan lagi yang sangat baik itu seperti apa. Walaupun tadi ada beberapa eh, instrumen yang di bawah yang sampai di Bu Ririn tadi itu kan sudah ada sebenarnya rubrik pensekorannya itu sudah oke. Tapi kalau yang seperti ini yang ditampilkan sekarang ini kan perlu lebih penjabaran lagi gitu. Sangat baik itu seperti apa? Jangan nanti Deskripsinya lebih, iya. deskripsinya kurang jelas. Kalau mau memang 5 4 3 2 1 itu deskripsi di rubrik penilaian itu harus harus sangat jelas. Apalagi kalau menggunakan observer. Nanti kan jadinya subjektif dari para observernya. 5 atau sangat baik itu untuk kriteria yang seperti apa. Jadi bisa beda-beda angka 5-nya itu. Angka 3-nya gitu ya. Kalau untuk materinya sudah, karena ini juga sudah sangat familiar untuk teman-teman guru ya, formatif dan sumatif. Intinya kalau di formatif itu fokusnya eh, pada proses gitu kan ya. Kalau misal, bukan kalau misal, sementara untuk sumatif itu fokusnya pada hasil akhir atau nanti penilaian atau keputusan gitu kan. Jadi sudah sangat Oke. jelas ketika formatif itu. Waktunya juga jadi terlihat ketika memang formatif berfokus pada proses, itu waktunya kan bisa dilakukan sepanjang pembelajaran. Jadi kayak mulai dari diagnostik sampai dengan selama proses pembelajaran berlangsung, itu eh, bisa teman-teman kategorikan dalam penilaian formatif. Kalau sumatif sudah sangat jelas dilakukan di akhir bisa akhir semester, tahun ajaran dan lain-lain. Kan, kalau untuk secara materi sudah cukup lengkap lah yang disampaikan oleh Mbak Estika dan Oktarina. Ada yang ingin ditanyakan lagi?
Mbak Istika Oktarina. Mas Dio, Mas Dio. Oh, Mas Dio. Mas Dio mau nanya Dio, itu. Dio. Waduh, Mm-mm. ini apa ya? Oh, ada Ardi juga, Bu. Alhamdulillah. Udah mau habis ya dia. Dia kayaknya cuma... Oh, Oh, ada. Silakan kalau ada rekan-rekan lain yang masih belum jelas. Atau sudah cukup jelas untuk materi formatif Sudah dan cukup jelas. sumatif? Iya, tadi tuh kalau bikin instrumen, kemudian rubriknya itu harus jelas, pensekorannya, kriteria ngasih nilai 5, ngasih skor 5 itu dengan kriteria apa. Deskripsinya itu sangat baik itu seperti apa. Nah, tadi tuh yang pas jujur, kemudian kalau saya pribadi menyarankan untuk instrumen yang seperti itu sebaiknya ya tidak atau checklist yang jauh lebih memudahkan Bapak Ibu guru dibandingkan dengan 5 4 3 2 1 karena menentukan deskripsinya itu yang perlu agak kerja keras dikit gitu ya. Gitu. Kemudian nanti kalau dalam penelitian Bapak Ibu pun disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Kayak oh, nggak ada orangnya ya. Kayak Rafli kemarin 5 ketika apa, 4 ketika apa, dan seterusnya. Dan itu nanti mempengaruhi hasil analisis yang akan dituliskan di bab empatnya. Selain itu, ada baiknya nanti pada saat penelitian tetap punya catatan harian eh, apa ya evaluasinya, walaupun udah pakai instrumen itu kan dibantu sama observer. Bapak Ibu sendiri pun punya dokumennya sendiri dengan punya catatan harian eh, di setiap pertemuan pada saat proses pembelajaran di kelas. Nanti di cross check. Kenapa? Karena itu membantu sebagai data sekunder ya. Nanti hasilnya ketika tidak sesuai, ada pendukungnya. Buktinya apa? Oh, pada pertemuan yang ketiga, sesuai dengan catatan harian, tercatat bahwa siswa A itu melakukan apa-apa dan seterusnya. Real, ada datanya gitu. Meskipun itu bukan sebagai data yang utama, tapi ada baiknya Bapak Ibu punya eh, catatan harian gitu. Oke, sudah selesai urusan puskesmasnya, Mas Teo? Udah. Oh, sudah. Udah diminum sama cacingnya. Udah kepikiran. Udah nih. Satu satu individu dapat segitu? Nggak, satu satu individu per satu selama 6 bulan. Satu. Hmm. Itu buat Theo Berarti semua, yang Bu. tadi dipegang buat satu kelas. Ya. Oke, clear. Nggak ada lagi pertanyaan. Terus, untuk di penelitian Bapak Ibu sendiri gimana formatifnya? Bu, judulnya belum di ACC, Bu. Gitu. Tapi kemarin ada yang udah bikin kerangka. Nggak tahu udah dibenerin apa belum untuk kerangkanya. Ada yang pamer sih udah di ACC judul katanya. Oh iya, yang mana itu? Mas tahu. Rio belum Boleh dong komunikasi. yang udah Mas Rio. ACC boleh. Beda Oke, mata spill. kuliah. Yang udah ACC. Pikiran banget sih Mas Dio udah ACC. Sebel. Ayo silakan. Yang udah ini kita diskusiin nanti arah instrumennya kemana. Karena Tuh, mata kuliah ayo. ini harapannya bisa menghasilkan instrumen untuk penelitian. Kan Ntar pembelajaran gue di sekolah juga gitu upload kan. ya. Ini ya. Ada Ini ya, bukan kerangka ya. apa? Apa yang apanya, Bu?
Ya, kemarin saya minta Mas Theo bikin ini ya, apa namanya, per tabel, dibikin tabel ya, per tahap dari edinya itu. Iya. Kelihatan nggak? Belum, Enggak, sabar toh. Dah, udah dibenerin ya. Udah ini ya, Bu. Edinya gini. Ya nggak? Oke. ya. Dibikin ini landscape. Bu, landscape, land out, landscape. Oke. Analisis. Gedein dikit bisa, Teo. Bisa, Bu. Tujuannya itu dikecilin ininya tabelnya, kolomnya. Iya, Bu. Nah, Kan Nah, jadi nggak lurus. harusnya di merge itu Iya, pedoman pedoman wawancara wawancara itu. sama profil itu satu baris. Iya, Ini oh satu gitu. baris. Jadi di bagian tujuan. Iya jadi tahu dong. instrumen apa untuk data apa. Analisisnya gimana Siap, siap, gitu. Lebih rapi. siap. Pedoman Nanti diperbaiki. wawancara, observasi awal. Observasi awal Analisis ini mau lihat apa, Mas Teo? Karakteristik. Lembar observasi awal untuk mengetahui tadi kan harus ada data awal. Iya, maksudnya mau ngelihat apa? Ini berarti mau lihat gaya yang mau di belajar motivasi capture gitu ya. apanya? Dua itu. Mau Atau iya, mau dilihat gaya belajar dan gaya motivasi. belajar. Hmm. Cuman itu aja. Kenapa nggak Oh, aktivitas belajar? Iya, jadi kalau misalnya nanti ada yang muncul lain selain itu bisa jadi pertimbangan tambahan data. nah, gini, Bu. Dokumen kurikulum atau silabus itu instrumen. Ya menurut aku instrumen kalau nggak perlu nggak apa-apa. Oh gitu. Instrumen tuh Tapi kan apa sih? ini Sumber ya. instrumen supaya kita bisa ngelihat Itu kan datanya capaian pembelajaran IPAS-nya apa aja, Bu. Iya, jangan 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 ngegas dulu kan Ibu nanya, dokumen kurikulum itu instrumen apa bukan? Oh, Instrumen. instrumen bukan sumber. Bukan. Hah? sama Theo Gila. berubah. Sama Theo dokumen kurikulum sama silabus itu Jadinya bukan lagi instrumen sumber. penelitian. Ya, harusnya sumber ya, Bu. Iya, itu kan data yang akan Mas Theo lihat kan, sumber datanya yang bakal Betul. dilihat. Nah, Mas Theo punya instrumen sendiri dari ngelihat dokumen kurikulum atau silabus itu yang mau didapat itu apanya, informasi apa. Oke, oke, betul. Ya ini yang mau dilihat adalah capaian pembelajaran IPAS-nya, CP, ATP, dan lain sebagainya. Instrumennya berarti Berarti instrumen dokumentasi. ketercapaian pembelajaran berarti. Ya, Oke. Instrumen observasi dari dokumen gitu bisa. Atau instrumen observasi capaian hasil belajar bisa. Jadi yang diamati itu, yang diobservasi itu dari dokumennya, dari silabusnya gitu kan. Kesesuaian antara kegiatan pembelajaran dengan tujuan dan hasil yang ya hasil belajar siswanya gitu kan. Ya, betul, Bu. Nah itu maksudnya ada instrumen sendiri untuk ngelihat itu. Gini, Ya, tapi dirapihin ya lurus gitu satu baris biar siap, biar biar laksanakan. enak. Di tahap analisis pedoman wawancara guru. wait. Datanya tadi benar tadi loh, Mas, capaian. Ini kan Oh gitu. sumber. Heeh. Datanya capaian, Gini, tapi dia maksudnya ngeliat dari dokumennya loh, Iya. dari hasil. Kalau nggak di instrumen ini dalam kurung dokumentasi. dokumen. Dokumentasi.
Kan tekniknya bisa dokumentasi. Dokumentasi. Nah, Ya, dokumentasi itu kan bisa dari foto-foto yang lalu, bisa dari eh, nilai-nilai yang lalu, atau bentuk dokumen yang sudah ada kurikulumnya itu dianalisis gitu. Iya, datanya mau ngeliat tuh capaian hasil belajarnya sebarannya berapa persen dari sekian peserta didik, misalkan 20 orang yang mencapai nilai di atas 80 misalkan. Dibagi-bagi lagi, misalnya dari 90 sampai 100 berapa orang, 80 sampai 90 berapa orang, dan seterusnya. coba. Kalau ada apa dokumen jawaban dari siswa malah bagus ya. Mm-mm. Malah bisa dianalisis. Tapi kan tujuan penelitiannya kan bukan ke arah sana kan, mau Ya, melihat kemampuan dari literasinya kan ya, aktivitas belajar sama literasi. literasi. Terus yang bagian desain, ini Desain. jangan draft dulu. Kalau sudah draft itu sudah di-develop. Di sini bentuknya kalimat apa kemarin? Apa Bu yang Ibu minta storyboard ya? Template-nya itu justru di Hmm. data ini. Ini ya, jadi Iya, di situ bisa dalam bentuk template atau storyboard. yang mana Bu? Yang ini Iya, draft itu. Mm-mm. template harusnya Template, ya. template atau storyboard. Storyboard aja ya. Ya, ya. Storyboard. Si draft Dia itu buat apa storyboard? ya Nah, bikin template modulnya itu kan, Oh, modul template ajar. modulnya. Kan nanti kalau dikasih nama draft, draft itu sudah ada di tahapan develop. hmm, Jadi gitu. Kalau kamu di desainnya sudah ada draftnya, nanti di develop ngapain lagi? iya juga. Iya nggak, Bu? Gitu kan? Di desain itu kan dia ngembangin dari hasil sebenarnya nanti secara keseluruhan kan data yang ada itu seperti ringkasan di tahapan analyze itu akan dikembangkan menjadi template atau storyboardnya itu mau mau buat modul yang seperti apa sih gitu dengan tujuan yang seperti apa gitu. Kamu bikin modul aja juga ya? Iya, Bu. Modul aja. Nah ya Kalau developnya, draft-draftnya ini kalau dalam tahapan desain itu di bisa ganti template aja atau storyboard aja. Nanti kalau draft itu sudah ada Garis miring aja. mm-mm, draft atau template gitu. storyboard atau template. Kalau Di kalau atas lo guys. itu semua Bu dia jadi LKPD disendiriin panduan. Makanya pakai garis lurus gitu loh, berbaris loh. So, terus kayak gini. Siap. Nanti di ini lagi. Nanti diperbaiki, Bu. Terus ini Dah. juga apa namanya eh, eh, bahan cari menentukan apa bahan bacaan untuk siswa itu loh. Apa berarti? Ya bukan kalau draft Kalau coba draft udah format di panduan. develop dia Bu. Coba ke bawah ini bagian developnya ngapain? Nah, Memproduksi prototype dan melakukan validasi. Nah, produksinya prototipenya di mana nih? Tahu-tahu udah validasi. Berarti kalau ini sesuai kayak tadi tuh di atas udah draft di tahap develop, dia cuma tinggal validasi. Harusnya di develop ini kan kamu buat dulu plus validasi. Hmm. Kan memproduksi dan melakukan validasi. Paham-paham, Bu. Ya. Jadi dari template yang aku buat draft. Setelah itu di tahap develop ini juga dilakukan validasi oleh ahli materi. Mm-mm. Jadi kan analisis kamu Ya. itu kan mencari seperti sebenarnya latar belakang lagi kan untuk memperkuat apa yang mau kamu Nah, kembangkan. Kemudian tahap desain kamu itu masih ada bentuk rancangan. Dari hasil nah, analisismu, kamu mau buat, oh saya berarti siswa ini membutuhkan media apa tadi?
butuh panduan guru, butuh LKPD, butuh dan lain-lain berbasis read aloud yang selaras dengan capaian pembelajaran. Nah, itu desainnya nanti seperti apa? Makanya bentuknya masih template atau storyboard. Dan itu juga Storyboard. kamu juga sudah mulai mendeskripsikan tujuan dari pengembanganmu ini apa. Karena untuk menjawab dari hasil analisis di tahapan analisis gitu kan, masalah yang ada dan kamu simpulkan ringkasan analisis itu nanti menjadi bahan yang harus kamu bisa jawab di tahapan desain. Rancangannya tuh gambarannya seperti apa. Baru setelah ada template storyboardnya itu sudah punya desainnya, kamu baru tahap develop, memproduksi. Oh, tadinya sudah ada rancangannya, template-nya seperti ini. Jadi nanti modulnya, LKPD-nya kamu produksi atau kamu buat di tahapan develop. Setelah jadi draft, kemudian divalidasi. Jadi tahapan di develop itu ada dua, mengembangkan media, mengembangkan produk yang memang akan digunakan dan memvalidasi. Ada uji coba terbatasnya di mana? Implementasi. Implementation. I- Iya, implementation. Terbatas ini definisinya berapa berapa sekolah? Kecil atau yang Kalau dari banyak sekolah SD di ini yang Sulawesi rapor merah Selatan. itu ada 22, 20, 25, 25 sekolah. berarti Kebanyakan Kak Bu. langsung uji besar ya Bu ya? Coba ke bawah dulu. Baca ke bawah. Kayaknya kalau langsung Mm-mm. ke uji kelompok besar belum pas ya. Kelompok kecil dulu. Nanti dari Mm-mm. hasil kelompok kecil itu kan ketahuan tuh itu kita ngelakuin evaluasi. Nanti apa yang perlu diperbaiki kan balik lagi ke yang develop tadi itu. Terus nanti baru yang apa ini besar yang sesuai Luas, dengan uji coba kelompok luas. uh, Kelompok kecil itu kamu cukup satu kelas aja nggak apa-apa, Theo. Ini misalnya nanti Oke. mau iya. diujikan di kelas 5, misalnya ya, Empat. misalnya kelas Mm-mm. kelas 4. Nah, kamu uji coba kelompok kecilnya itu di kelas 5-nya nggak apa-apa. Yang penting di Satu luar kelas sampel. aja. Heeh. Jadi nanti bisa lihat Ya, bukan bukan nanti dia bukan sampel untuk penelitian ya ya kok. di luar Di luar sampel. itu betul. Misalnya kan mereka sudah pernah dapat materinya, kemudian kamu kayak flashback, coba ini LKPD dan angketnya kamu uji cobakan ke mereka, apakah dari keterbacaannya atau dari susunannya nanti mungkin ada yang kurang pas gitu. Jadi eh, gunanya uji coba kecil tuh itu diperbaiki dulu, nanti hasilnya baru diimplementasikan di eh, sampel lebih luas. Ya. Mm. Kan mereka read aloud ya, metode membaca lantang. Yang dibaca itu apa? Yang dibaca Bukan yang dibaca mat- materi. ah, Iya materi. materi. Nah, materi yang mau dibaca itu kan perlu didesain juga ya. Mm-mm. Betul. Benar nggak? Berarti di sini Nah, ya, Bu. itu harusnya ada di situ. Nah, Dari itu kan ciri instrumen. khasnya di penelitiannya Mas Theo Oh, berarti dari gitu. dari analisis atas tadi. Misalnya Ah, buku bacaan yang mereka gunakan itu di sekolah-sekolah saat ini itu seperti apa? Heeh. Sudah menunjang apa belum? Kalaupun sudah jadi ada, apa Bu bacaan di sini? apa ya? Berarti lembar Ya sebenarnya masuk ke lembar masuk observasi awal itu, di lembar observasi awal itu mau sambil nge-capture bacaan mereka apa, iya. ya itu isi di dalamnya itu di lembar observasi itu begitu. Sama juga nanti di Oke. Bahan baca mereka apa, aktivitas mereka tuh bagaimana, aktivitas pembelajaran yang pernah atau dilakukan oleh guru di kelas itu seperti apa. Oke, itu bisa ditambahkan juga berarti di lembar wawancaranya guru nanti, Theo.
Hmm, Poin-poin itu bisa bisa juga ditanyakan lewat guru selain nanti observasi. Jadi memperkuat datamu. siap. Duh, kok jadi bimbingan? Nggak apa-apa, yeay. Alhamdulillah. Jadi punya insight yang luar biasa. Oh gitu ya. Terus angkat kepraktisan. Ke bawahin deh. Mau lihat yang bawah implementasi. Lembar keterlaksanaan. Kamu pakai RPP apa mau belajar bahasanya? Nih konsisten. Enakannya modul ajar aja lah, Bu. Ya udah mau belajar lah. Sebelahnya juga dong. Bisa diganti sebelah doang. Siap, Ibu. Kan kalau bimbingannya sama Priska sama Bu Ririn gitu. Emak-emak semua dibawelin kamu. Nggak apa-apa, Alhamdulillah seneng. Ya terus catatan lapangan. Berarti nanti tesnya di bawah ya, masuk implementasi ya. Oke. Masuk Iya, Bu. implementasi, masa Evaluation. Iya Evaluasi. lagi. Hmm, Oke sejauh ini. Efektivitas rata-rata indikator lebih dari 75%. Oke, uji T. Mau lihat ini juga. Oh, enggak ding. Endgame-nya mau lihat apa, Theo? Mau ngeliat tentang datanya itu nggak, Bu, valid atau Minta apa? Endgame kok valid loh. Tak Engage. toto kamu kasih. mana? Eh, ini mesti ditoto. Dia kan statistik ya. Iya, Lupa, Bo. Nah, itu wah, Ya. Endgame. Engen tujuan apa? Kenapa pakai Engen? Padahal di situ ditulis sama dia. Mm-mm. Ternormalisasi supaya Mm, mm, efektivitasnya. mm. Coba Ya dibuka untuk dulu Apanya buku statistiknya itu, yang mau Theo. di? tar, Bo. Udah Ya 5 menit iya, lagi guys, 6 Ya iya menit lagi lagi. benar, apa? N kan normalize Heh, coba nanti Hah? dibaca Endgame itu untuk buat mengukur ngukur apa? No, Efek, efektivitas. tidak Theo. Kayaknya baca lagi deh buku iya, statistiknya ya. PR ya, Theo. Tolong ini. Nanti Ah, Iya, nanti kalian Allah. ditemu PR. sama Prof. Ngukur. Sony habis ini. Ya tes Mm-mm. literasi pretest dan posttest itu loh, Bu. Lah ya terus Nanti ngukur aku apa? pelajarin lagi juga. Nah, udah ada pretest posttest oke. Udah murid, monggo. Baik, Ya untuk maksudnya mengukur nanti dibaca lagi efektivitas buku kan. statistiknya ya. Baik, Bapak Ya, Ibu, perkuliahan pengembangan evaluasi pada hari ini pertemuan ke-6. Siapa ini? Kalau untuk mengukur kemampuan berpikir itu sebaiknya pakai instrumen apa Ibu saat penelitian? Oke nanti ya Mbak, Ibu. Itu udah jam kalian mau kuliah lagi. eh kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.